Horas, Bali G Academy hadir di hadapan Anda ya untuk membongkar ya jenderal-jenderal tukang rekayasa Tito Karnavian dan Krisnamurti bahwa tanggal 20 Oktober 2024 ya Presiden Prabowo ya memberikan pidato yang sangat berapi-api ya. Bukan saya bermaksud tidak percaya, ya saya pesimis gitu kan. Karena janji-janji politik politisi ini ya yang pengalaman empirik kita jauh panggang dari api ya. Jadi ya pesimis wajar ya, mempertanyakan lah ya. Tapi ya kita lihatlah nanti penegakan hukum ini apakah benar sesuai dengan janji Presiden Prabowo ya, hukum yang tegas, rakyat bebas dari penindasan katanya di video tersebut ya, di pidato tersebut yang sangat berapi-api ya. Meskipun secara empirik rakyat sudah bosan dengan pidato-pidato yang sangat idealis, tetapi kenyataan di lapangan apa yang kita rasakan sangat jauh berbeda. Tetapi adalah harapan 10-20% ya. Pesimisme saya 80% itu bisa terjadi. Tetapi kalau itu benar dilakukan, hormat benar ya. Hormat sekali lah kita kepada Jenderal Kopassus ini ya. Nah, hukum yang tegas. Kalau saya masyarakat awam yang tidak paham hukum, artinya mungkin begini ya, hukum yang tegas itu tidak pandang bulu ya, tidak memandang status sosial, ekonomi, jabatan, kaya, miskin, jabatan A, jabatan B, tidak berjabatan ya, apapun profesinya, apapun sukunya, apapun agamanya, itu sama. Menurut saya itu persepsi saya ya. Yang kedua, hukum itu harus ditegakkan secara konsisten ya, khususnya hukuman yang adil. Jangan yang mencuri mangga atau mencuri semangka ya, cuma atau singkong yang 50.000 dihukum sekian tahun ya, yang koruptor yang bertriliun-triliun, puluhan ratusan miliar ya, dihukum cuma setahun 2 tahun, tiba-tiba sudah keluar dia, bahkan sering nongol di TV, tidak tahu malu, menjadi narasumber. Kan begitu, harus ada dong asas matematis sedikit. Kalau kau curi sekian, hukumannya sekian. Kalau kau curi sekian, hukumannya sekian. Ini kan benar-benar tidak linear. 50.000 misalnya, hukuman ya, yang pencuri singkong itu misalnya, ya, atau yang di Sumatera Utara itu menebang satu pohon jati misalnya setahun, atau anggap aja lah sebulan, harganya 50.000 atau 100.000. Harusnya kalau yang mencuri 100 miliar, itu nggak tahu itu berapa ribu tahun harusnya itu. Gitu kan? Ada asas matematikanya, linearitasnya. Jadi di Indonesia ini kan tidak, Pak Prabowo. Ya, semakin Anda mencuri banyak, semakin gampang hukum itu dipermainkan karena banyak yang bisa disogok. Ya, banyak yang akan mendekati dia, bahkan diperlakukan sangat istimewa. Ya, jadi perlakuan hukum ya, terhadap rakyat jelata dengan maling uang rakyat itu sangat-sangat jauh berbeda. Ya, jadi kalau kita pahami ya hukum yang tegas, ya bagi saya ya siapapun itu, baik jenderal, presiden sekalipun, menteri, hukum harus sama. Katanya equality before the law, ya, persamaan di depan hukum. Kami menuntut Mr. Presiden, apakah benar itu atau cuma retorika di dalam pidato sehingga meyakinkan kami, ya. Padahal kami sudah sangat pesimis ya mendengar pidato itu adalah secerca harapan, meskipun ya empirik kita sepanjang ini, apalagi terutama 10 tahun terakhir ini, ya sangat jauh dari harapan. Lebih saya spesifikkan lagi, contoh nyata, pasti Anda pernah nonton TV, YouTube, bagaimana perlakuan Rudiana ya, dengan timnya itu menyiksa, menjambak, menghektar, membakar kelamin, ya, terus menembak. Sampai sekarang tidak lanjut dari Kapolri itu, ya, tidak ada. Sementara ada guru honorer di Konawa, ya Konawa kalau nggak salah ya, guru honorer Supriyanti, langsung cepat itu proses, langsung tangkap, tersangkakan, ya gesit sekali karena yang melapor adalah polisi, di anak polisinya katanya dianiaya. Kalau polisi yang melapor cepat sekali proses itu, tetapi kalau yang kita laporkan sebaliknya polisi, ya seperti Jenderal Rekayasa Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, ya berikut dengan
Muhammad Noor Al-Azhar polisi, ada yang Kombes Pol Muhammad Noor Al-Azhar, ada yang Irjen Pol si Krisnamurti, ada yang mantan Kapolri Tito Karnavian. Hasilnya apa? Tumpul. Hukum tidak tegas karena pandang bulu. Kalau dia polisi, apalagi jabatannya tinggi, jangan pernah disentuh di hukum di Indonesia ini. Inilah yang potret hukum yang ada di Indonesia ini, Mr. Prabowo. Ya mungkin Anda pasti sudah tahu lah, kan sudah hidup besar juga di Indonesia ini. Apakah statement Anda itu benar-benar ingin memperbaiki citra Indonesia? Tetapi apa yang mengecewakan? Potret buruk hukum di Indonesia ini Anda pertahankan lagi. Listio Sigit Prabowo, Jenderal Banci itu. Ya. Sampai sekarang pun Rudiana tidak tersentuh oleh hukum. Kok begitu? Apa hasilnya tim sus bentukan dia itu? Gitu loh. Ya. Gampang sekali kan melakukannya untuk meng-cross check itu. Penyiksaan-penyiksaan itu. Gitu. Jadi, belum lagi kasus Jessica Kumala Wongso, barang bukti digital dirusak, dimanipulasi oleh polisi. Ya. Polda Metro Jaya 2016 pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, tangan kotornya mereka pakai itu. Muhammad Noor Al-Azhar dan siapa itu? Christopher Harimandrianto. Sampai saat ini saya laporkan ke Dumas Presisi, mandul itu kewenangannya Listio Sigit Prabowo. Nah, ini kan sangat bertentangan ya. Belum lagi kalau kita bicara kebobrokan prestasi Listio Sigit Prabowo menempatkan kepolisian menjadi terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Kan sangat kontraproduktif. Berlawanan dan dengan janji pidato Anda, pidato politik perdana ya. Hukum yang tegas. Tetapi yang dipakai tetap Listio Sigit Prabowo. Mananya yang perlu kita pegang ini? Memangnya Listio Sigit Prabowo bisa langsung berubah jadi Superman? Bisa berubah jadi tegas? Ya nggak bisa. Ya. Pakai orang yang sama, ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Kata Einstein, orang yang paling dungu lah. Ya, yang berharap hasil berbeda tetapi melakukan hal yang sama. Ya, itulah orang yang paling dungu menurut Einstein. Jadi bagaimana ini? Ya, dipakai juga Listio Sigit Prabowo, Jenderal Banci itu. Ya, tidak ada ketegasan. Prestasinya menempatkan kepolisian terkorup se-Asia Tenggara Anda pakai. Jadi sangat berseberangan secara diametral dari janji politik. Hukum yang tegas, tidak ada lagi penindasan terhadap rakyat. Aduh. Pesimisme saya semakin meningkat ya, bahwa retorika politik ini ya hanya sekedar retorika. But let's wait and see gitu. Ya, ketika kita bongkar ini di persidangan, ya, bagaimana brutal berbiadabnya Polda Metro Jaya, ya, pimpinan Tito Karnavian memanipulasi barang bukti digital dengan cara merusak resolusi barang bukti digital itu, video CCTV itu. Apakah Anda sebagai presiden, panglima hukum, ya, berani menangkap dia, tegas, ya, menangkap, memidana Tito Karnavian dan Krisnamurti? Ya, kaitannya tadi hukum yang tegas, berarti hukum tidak pandang bulu. Ya, siapapun dia pasti harus dihukum. Kan begitu, Pak? Ya, persepsi saya sebagai rakyat jelata. Ya, tetapi kita lihatlah nanti kan, karena tadi itu pengalaman empirik kita jauh sekali. Ya, kasus terakhir lah. Ya, ada seorang guru honorer, cepat kali diproses. Ya, cuma luka kaki biasa, diproses langsung, dan ditersangkakan, dan ditahan. Ya, para jaksa penipu di kasus Jessica Wongso, ya, barang bukti yang di tangannya jaksa itu berubah-ubah, dan menipu itu Sandi Andika di persidangan. Izin yang mulia, saya tidak mengubah atau kami tidak menyubah atau menyentuh barang bukti sama sekali. Itu menipu, tapi nggak ada sanksi hukumnya. Hukum hanya dimiliki oleh elit-elit. Bagaimana Anda membenahi ini yang sudah sangat sistemik, sudah sangat korup di lapangan? Ya, kita tunggulah bagaimana metodenya. Tetapi kan perlu dispesifikasi kan janji itu. Ya, misalnya kementerian ini, janjinya ini. Laporan kepada rakyat tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan. Misalnya Menteri Hukum, ini targetnya ini, 6 bulan. 6 bulan berikutnya, dicentanglah mana yang sudah berhasil, mana yang sudah belum, mana yang belum. Ya, jadi perlu dispesifikkan Mr. Prabowo. Ya, jadi ada target-target bagi menteri Anda. Ya, bukan nongkrong-nongkrong aja. Gitu loh, bukan duduk-duduk aja. Anda mengatakan pemimpin bekerja untuk rakyat. Ya, kita tunggulah dulu kan. Karena baru 3 hari ini, 4 hari ini jadi presiden. Ya, itulah tanggapan saya sebagai rakyat. Tetapi
dengan Anda mengangkat Tito Karnavian sebagai jenderal rekayasa, otak rekayasa video CCTV. Saat itu dia Kapolda Metro Jaya 2016. Anda angkat lagi dia jadi Mendagri. Pesimis saya semakin meningkat. Ya, ini jenderal jahat ini, gitu loh. Jadi Anda buktikan keberpihakan Anda kepada rakyat dengan hukum yang tegas. Siapapun itu harus dihukum. Kalau itu benar janji politik Anda, bukan hanya sekedar retorika yang enak didengar rakyat. Menurut persepsi saya juga, kalau hukum yang tegas, maka ada perlindungan hak asasi manusia di situ. Kita lihat kasus Vina Cirebon, ke-8 terpidana itu, penyiksaan demi penyiksaan, dikasih makan seperti memberikan makan binatang. Itu kan hak asasi manusianya di mana itu, Mr. Prabowo? Dan ini Kapolri ini tidak ada tindakan tegas sampai saat ini. Hasil tim susnya pun sampai saat ini zong. Itu loh. Hak asasi manusia harus dilindungi. Kasus Jessica Wongso, si jenderal pengkhianat ini, keduanya ini, Tito Karnavian dan Krisnamurti, mengurung Jessica di sel tikus 4 bulan dengan bukti rekayasa. Bukti rekayasa. Saya berani siap mempertahankan keilmian saya sampai mati, Mr. Prabowo. Sampai mati saya siap mempertahankan argumen ilmiah saya. Makanya saya bilang selalu, kalau nggak percaya, ayo pertemukan 5 atau 10 ahli bidang ini. Selesai itu mereka langsung pidana akan pecat. Bagaimana bukti rekayasa dipakai untuk memidana orang, memasukkan ke sel tikus? Pertanyaannya sekarang, Mr. Prabowo, udah banyak berapa ribu orang dimasukkan ke penjara dengan bukti rekayasa? Mantan Kapolrinya saja mentalitas rekayasa. Apakah Anda tidak berpikir bubarkan saja ini? Baru bentuk yang lain, bentuk yang baru, rekrut tanpa pakai uang sogok, gitu loh. Tidak perlu jual sawah, itu loh. Atau Anda tempatkan di kementerian lain supaya bisa dikoordinasi, supaya tidak memiliki kewenangan yang luar biasa menangkap kami rakyat dengan bukti-bukti rekayasa. Pikirkanlah itu, Mr. Prabowo. Dengan cara pertama yaitu pecat pidanakan itu Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimantrianto. Mereka telah menginjak-injak hukum. Tidak ada hukum yang tegas kalau diinjak-injak dengan sembarangan oleh polisi-polisi itu. Kami rakyat yang membayar pajak. Jangan sampai rakyat, Pak, punya kesabaran yang terbatas ini. Saya akan terus bersuara ini sampai Anda mendengar. Saya akan terus bersuara sampai Anda mendengar. Apa sih susahnya buat video? Rakyat akan menilai keberpihakan Anda dengan hukum yang tegas. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami. Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.